Bukit Kaba yang merupakan gunung Merapi aktif satu-satunya di Provinsi Bengkulu masuk dalam kawasan Desa Sumber Urip. Memanfaatkan keuntungan geografis ini, Desa Sumber Urip yang telah mendapatkan persetujuan dari Badan Konservasi Sumber Daya Alam untuk mengelola area di sekitarnya. Bahkan dengan kerja keras mengelola Bukit Kaba, BUMDes Sumber Urip pernah mendapat peringkat ketiga nasional untuk kategori BUMDes inovatif. Kepala Desa Sumber Urip, Yadi Sutanto menjelaskan, Desa Sumber Urip mendapat izin dari Bupati dan BKSDA untuk mengelola Bukit Kaba dalam bentuk BUMDes mulai tahun 2018. Sejak dikelola BUMDes, kawasan ini bisa menghasilkan pendapatan 80 hingga 120 juta per tahun yang disetorkan ke kas negara. Sedangkan pemasukan untuk desa mencapai 15 juta rupiah. Yadi juga mengakui potensi kunjungan wisatawan ke Bukit Kaba, karena dalam 1 bulan saja jumlah pengunjung bisa mencapai 1.500 orang. Para pengunjung ini tidak hanya warga Bengkulu, namun juga banyak warga luar provinsi dan dari Pulau Jawa. Saat ini BUMDes Sumber Urip memiliki 4 unit usaha, mulai dari objek wisata, penyewaan tenda dan perlengkapan pernikahan, pembuatan pupuk kompos, dan pelayanan transaksi online yang bekerja sama dengan bank. Bahkan saat ini pengurus BUMDes Sumber Urip sedang merancang jenis usaha baru, yakni penyediaan air bersih ke rumah warga, yang ditargetkan mulai beroperasi awal Ramadan. Terima kasih. Jadi perlu saya sampaikan, bahwasanya BUMDes Sumber Urip ini mulai berdiri di tahun 2018, tapi alhamdulillah dari mulai tahun 2018 sampai dengan sekarang sudah banyak sekali lah prestasi yang kita raih, baik itu tingkat daerah, kabupaten, provinsi, dan bahkan kita sudah sampai ke tingkat pusat. Jadi ada beberapa unit BUMDes di Sumber Urip yang menjadi unggulan. Yang pertama itu di unit pariwisata, karena memang daerah kita yang pertama kita sudah dituju juga oleh pemerintah dalam Lebong menjadi desa wisata. Nah, makanya kita tonjolkan pengelolaan wisata ini melalui BUMDes. Nah, kemudian ada yang BUMDes unit yang kedua itu ada unit tenda. Nah, ini kita sengaja kita buat ini karena memang kita ingin meringankan beban masyarakat tentang harga sewa tentu, karena kita lebih artinya di bawah dengan BU yang lain. Kemudian ke depan, insya Allah mulai di bulan April kita juga akan satu lagi menambah unit anggaran kita, yaitu pengelolaan saluran air bersih, yang alhamdulillah untuk rancangan peraturan besarnya ataupun Rapdes saat ini sudah kami godok. Insya Allah nanti di bulan April kita sudah mulai, dan di bulan Mei kita sudah bisa mendapatkan BADes dari air bersih. Kalau untuk ini prestasi yang didapatkan oleh BUMDes ini seperti apa? Ya, jadi dapat saya jelaskan, alhamdulillah di tahun 2019 BUMDes kita ini mendapat juara 2 di tingkat Kabupaten Rejang Lebong. Nah, kemudian di tahun 2020 ini alhamdulillah lagi BUMDes kita mendapatkan peringkat 3 tingkat nasional, itu melalui BUMDes inovatif. Jadi kenapa saya sampaikan ini BUMDes inovatif, karena memang kita mampu bekerja sama, kita mampu mengeluarkan satu kebijakan yang sama-sama menguntungkan. Kami bekerjasama dengan pihak BKSDA. Nah, disitulah bentuk inovatif kami yang selama ini antara warga dengan petugas-petugas dari BKSDA itu sering terjadi clash lah seperti itu. Jadi makanya dengan adanya kerjasama dengan pihak BKSDA, di samping itu inovatif juga, kita saling menguntungkan. Desa ya untung, BKSDA ya untung, dan kita juga mampu mengajak anak-anak kita ini untuk bekerja, mampu kita libatkan kurang lebih 30 anak-anak muda kita libatkan dalam pengelolaan BUMDes ini, dan alhamdulillah mereka sudah punya penghasilan yang selama ini mungkin tidak punya penghasilan tetap, tapi alhamdulillah setelah kita libatkan mereka punya penghasilan tetap, ya walaupun katakanlah itu tambahan yang kurang lebih 1 bulan itu bisa 1 juta sampai 1,5 juta itu sebanyak 30 orang. Kalau sistemnya sendiri di pariwisata kita yang menjadi unggulan ini tadi seperti apa, Pak? Maksudnya gimana, Mas? Kalau untuk ininya pengelolaannya yang kerjasama dengan sistem BKSDA tadi. Jadi gini, perlu saya sampaikan sedikit agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.
kita bekerjasama dengan pihak BKSDA. Artinya adalah pihak BKSDA itu hanya mengambil yang namanya PNBP, jadi pemasukan negara bukan pajak. Itu yang kita setorkan ke pihak BKSDA. Kemudian itu kan pembagiannya ya katakanlah 50-50 lah, 50-50. Jadi 50 itu untuk ke pihak BKSDA, PNBP tadi, yang 50 ke kita. Itu ya untuk tenaga kerja, kemudian untuk ke masyarakat, karena kita juga mengeluarkan yang namanya dana sosial untuk masyarakat. Jadi hasil dari situ masyarakat pun masih bisa merasakan, terutama yang keluarga orang mampu, kemudian anak-anaknya. Jadi kita bisa bantu dari salah satunya dari situ, Mas. Keunggulan kita di ya, BUMDes Urip Jaya Desa Sumber Urip saat ini pasca era agak bebas ini mulai menggeliat lagi. Ada 4 unit yang dikelola oleh BUMDes, yaitu wisata bekerja sama dengan BKSDA, itu sebagai unggulan pendapatan kita. Kemudian ada tenda yang disewakan ke masyarakat. Kemudian ada vokasi adalah pupuk yang difermentasi, pupuk kandang. Kemudian BPUB ini melayani pembayaran kayak listrik, transport, kerjasama dengan TNI. Yang terlibat dalam kepengurusan unit-unit tersebut kurang lebihnya ada 40 orang, yang setadinya ada 60 orang, namun kita keadaannya berubah karena ada COVID, ada beberapa orang yang mengundurkan diri. Jadi untuk dari 4 ini unit BUMDes tadi Pak, yang paling diunggulkan di Sumber Urip ini seperti apa? Ya, sementara yang paling unggul saat ini adalah unit wisata ini yang bekerjasama dengan BKSDA. Untuk penghasilannya sendiri dari ini berapa Pak kita bisa menghasilkan? Untuk penghasilan mungkin asli desa ini? Kalau saya kurang paham, nanti mungkin yang akan menjelaskan dari unit-unitnya tersebut. Keberadaan BUMDes Sumber Urip sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dari penghasilan BUMDes, masyarakat desa bisa berangsur membangun masjid dan musola. Tidak hanya itu, setiap warga desa yang mendapat musibah juga diberikan bantuan yang bersumber dari keuntungan BUMDes.
Jadi untuk penghasilan BUMDes di Desa Sumber Urip untuk tahun 2021 kemarin, jadi sudah ditutup buku itu pendapatan bersih di luar daripada untuk yang lain-lainnya itu sekitar 25 juta. Kemudian di dalam itu juga ada pembagian-pembagiannya, yaitu untuk sosial, kemudian untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya yang sifatnya untuk membangun desa. Jadi berdasarkan persentase yang dimasukkan ke PADes atau yang dimasukkan ke APBDes di tahun 2022 ini berjumlah 5 juta, sebesar 5 juta. Oke. Dari ini 4 unit ini usaha desa kita ini, bisa dirincikan Mas, berapa yang ini pendapatan yang paling kecil dan yang paling besarnya? Jadi untuk pendapatan terbesar ini masih di wisata. Jadi wisata ini kemarin waktu tutup buku itu pendapatan bersih 15 juta. Kemudian dari PPOB 3 juta, kemudian dari vokasi 2 juta, dan yang 5 juta dari unit tenda. Jadi memang di musim pandemi ini memang sangat kurang sekali pendapatan untuk di desa. Mulai dari tenda desa sekarang kurang jalan ya. Kemudian tempat wisatanya mulai agak sepi. Jadi kalau hari biasa sebelum pandemi ini pengunjung berjumlah satu bulan itu bisa mencapai 2.000 sampai 2.500. Namun di masa pandemi paling sekarang hanya mencapai paling 1.000 sampai 1.500, itu sudah sangat banyak. Jadi di sini manfaat yang kita rasakan dari pengelolaan BUMDes di Desa Sumber Urip. Yang pertama kali saya rasakan ketika ada anggota keluarga kami yang sakit, itu dari pemerintahan desa melalui BUMDes itu telah menyisihkan sebagian dari hasil usahanya yaitu ke dalam kegiatan sosial. Nah, dari kegiatan sosial itu dapat digunakan dananya untuk membantu warga-warga yang kurang mampu.
Desa Purbosari merupakan desa yang terletak di Kecamatan Seluma Barat, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Masyarakatnya mayoritas sebagai petani kelapa sawit. Dengan potensi komoditas kelapa sawit inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya badan usaha milik desa atau BUMDes Andalas yang sejak tahun 2018 fokus mengelola perkebunan kelapa sawit seluas 3 hektar yang dibeli dengan dana desa dan kemudian membuka jual beli tandan buah kelapa sawit atau TBS. Seiring kemajuan BUMDes yang dapat menyumbangkan pendapatan asli desa, BUMDes Andalas Purbosari mengembangkan sayap dengan membuka sumber pendapatan lainnya melalui sektor pasar dan penyewaan alat bangunan berupa molen. Terima kasih. Kami dari Desa Purbosari memiliki BUMDes yang pada tahun 2018 terbentuk. Pada awalnya kami beri nama BUMDes Andalas. Maksud dari BUMDes Andalas adalah itu mengambil dari nama Pulau Sumatera, pulau yang salah satu pulau terbesar di Indonesia. Jadi harapan kami ke depannya BUMDes kami, BUMDes Andalas Desa Purbosari menjadi BUMDes terbesar di Kabupaten Seluma ini. Mulai berdirinya BUMDes Andalas, kami memiliki beberapa unit usaha, di antaranya yaitu unit usaha pasar desa, unit usaha jual beli sawit, unit usaha penyewaan alat bangunan atau mesin molen, mebler, peternakan, dan lain-lain yang unit usaha itu baru kami rencanakan ataupun belum bergerak. Mungkin saya sampaikan satu persatu. Di sini di unit usaha pasar desa, yang salah satu unit usaha yang setiap tahunnya kami sudah memiliki PAD untuk disumbangkan ke desa, walaupun belum besar sumbangan PAD-nya, tetapi dari tahun ke tahun unit pasar ini mengalami peningkatan PAD, yang juga di situ ada pengurusnya tiap unit usaha yang selama ini berjalan dengan baik. Yang selanjutnya unit usaha jual beli sawit, atau kalau kita di desa ini menyebutnya toke sawit. Jadi kami membeli sawit dari petani, kami jual kembali ke pabrik. Di sini jual beli sawit ini sangat mendominasi keuntungan untuk PAD yang sangat besar dari tahun ke tahun. Tetapi untuk tahun 2021 memang ada pengurangan atau agak menurun hasilnya, karena di sini kami banyak pengeluaran untuk perbaikan kendaraan, karena berdasarkan umur kendaraan juga sudah agak tua. Yang selanjutnya yaitu unit mebler atau pertukangan, kami juga sudah memilikinya, walaupun memang masih kecil untuk penyumbang PAD. Untuk berikutnya yaitu unit usaha penyewaan alat bangunan atau mesin molen. Kalau di sini kami sudah memiliki mesin molen yang memang kemarin ada sumbangan dari desa. Jadi bagi masyarakat kami yang akan membangun rumah atau membangun gedung, untuk mempermudah pekerjaan kita menyewakan mesin molen yang alhamdulillah dari tahun ke tahun juga, walaupun belum besar, dia juga sudah menyumbangkan PAD untuk desa. Nama saya Ita Talita, saya di sini sebagai bendahara dari BUMDes Andalas. Di sini saya mau menyampaikan bahwa di unit kami itu kami memiliki 4 unit pada tahun 2019 dan tahun 2020. Di tahun 2019 dan 2020 yang pertama ada unit usaha pasar, yang kedua ada unit usaha jual beli sawit,
yang ketiga ada unit usaha penyewaan molen, dan yang ketiga ada unit saprodi. Di mana di tahun 2019 di PAD kami dapat menyumbangkan PAD sebesar Rp29.850.000, di mana PAD sesuai dengan ADART BUMDes Andalas yang sudah disepakati, itu kami memberikan 50% dari penghasilan kami, penghasilan bersih sebagai PAD. Di tahun 2019 ada 29.850.000, dan di tahun 2020 ada mengalami peningkatan meskipun tidak banyak, itu sekitar 30 juta. Namun untuk tahun ini BUMDes Andalas mengalami sedikit penurunan untuk PAD-nya karena ada beberapa hal yang membuat penurunan tersebut. PAD tahun ini kami hanya mampu memberikan 8.311.000. Sesuai tujuan awal berdirinya BUMDes Andalas Purbosari, seperti dalam Permen Desa PDT dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015, yakni membantu meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa, serta membuka lapangan pekerjaan. Nama saya Tri Sugiono, kami selaku di unit BUMDes, lalu ketua unit jual beli sawit sama itu, dan kami juga menangani kebun juga. Nah, makanya dari itu untuk kami selaku unit, kami juga ada rekan-rekan kami, terutama yang mengurus keuangan, kami tunjuk bendara ini dari sebelah kami untuk menangani keuangan. Maka dari itu lebih rincinya, jelasnya biar rekan kami yang menjelaskan mengenai omset atau pendapatan atau penghasilan itu. Nama saya Martinasi, saya di BUMDes selaku bendahara unit sawit. Sistem kami dalam kegiatan kami yaitu jual beli sawit. Kami beli dari masyarakat, kemudian kami menjualnya ke tumbuhan atau ke CSL. Nah, untuk omset kami dalam 1 bulan itu mencapai 36 juta, karena dalam 1 bulan kami itu memberangkatkan 3 kali dan rata-rata 10 ton setiap berangkatnya. Untuk modal setiap berangkat itu sekitar 32, dan kami mendapatkan keuntungan limitnya Rp240 dari per kilonya. Itu tapi di dalamnya ada operasional, yang operasionalnya itu 15 untuk muat, 100 untuk biaya mobilnya karena kami mobil kerjasama dengan masyarakat, kemudian lansir itu Rp15 per kilonya, untuk timbang Rp5 dan untuk limbangnya Rp10. Jadi penghasilan kami memang nipis, mungkin nggak sampai Rp50. Nah, memang kalau dilihat dari penghasilan atau omset kotor, omset kita banyak sekali, 36 juta dalam 1 bulan, tetapi di situ keuntungan kita ya tidak terlalu banyak, karena kita di sini untuk tujuan utamanya yaitu untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi dengan adanya usaha jual beli sawit ini, harga sawit di Purbosari akan stabil, karena ada kami yang mungkin bukan hanya mencari keuntungan, tapi tujuan utama kami yaitu kesejahteraan. Jadinya untuk
limit kami memang terendah mungkin dari toke-toke kan, dan juga dalam satu kali setor atau kita setor ke pabrik itu mencapai minimal 9 ton, maksimal 11 ton. Itu keuntungan kami ya nggak tentu. Kalau harga yang sekarang ini keuntungan kita memang sedikit karena modal kita banyak. Modal kita mencapai 32 juta per sekali berangkat. Omset kita kalau dilihat dalam 1 tahun itu mencapai 4 miliar. Mungkin hanya itu aja. Dan kemudian kalau untuk tahun-tahun kemarin memang hasil dari sawit ini bisa mencapai keuntungan bersihnya itu 60 juta karena tahun kemarin kita belum ada perawatan mobil. Untuk tahun ini kita banyak di perawatan mobil yang untuk lansir itu memang sudah agak tua, jadi perawatan hampir tiap bulan ada. Jadinya ya omset kita memang banyak, tapi untuk keuntungan kita memang menurun untuk tahun ini. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Wardoyo selaku Kepala Unit Pengelolaan Pasar Desa Purbosari yang sekarang ini berada di bawah naungan BUMDes Andalas Desa Purbosari. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pendapatan pasar ataupun pengelolaan pasar. Jadi pasar kami itu dibuka seminggu sekali di setiap hari Sabtu, dimulai pagi hari sampai sekitar jam 9-10 sudah selesai. Jadi di situ dari pasar kami adakan untuk los itu kami adakan sewa per tahunnya ada, dan penarikan retribusi untuk mingguan. Jadi setiap kali pasar itu dibuka setiap minggu sekali, berarti pedagang yang berdagang di pasar desa kami ini maka dikenai retribusinya untuk kebersihan maupun untuk pendapatan maupun untuk lain-lainnya. Selanjutnya untuk retribusi kami di setiap los itu penyewaannya di setiap tahun itu ada 50 los pasar. Jadi di situ kira-kira dalam 1 tahun itu penyewaannya itu di angka 5 jutaan. Jadi untuk kemudian retribusinya per pedagang itu setiap minggunya itu Rp3.000. Untuk parkir, karena kami belum mempunyai lahan untuk parkir, maka untuk parkir ini kami belum ada pungutan retribusi dari parkir. Jadi untuk hasil kotor kami dari pasar itu kisaran 12 sampai 13 ataupun 14 juta. Itu dalam 1 tahun itu penghasilan kotor.
Sejumlah badan usaha milik desa di Kabupaten Seluma terus gencar berinovasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seperti halnya BUMDes Bahari Sejahtera Desa Kungkai Baru, Kecamatan Air Periukan ini, yang pernah dinobatkan menjadi BUMDes terbaik di Provinsi Bengkulu tahun lalu. BUMDes Bahari Sejahtera Desa Kungkai Baru, Kecamatan Air Periukan sejak lama dikenal dengan potensi wisata alamnya Pantai Cemoro Sewu. Dengan didukung masyarakat multi etnis dari beberapa suku, BUMDes Bahari Sejahtera dapat menyulap pantai di desanya menjadi layaknya pantai di Kuta Bali hingga menjadi salah satu pantai favorit yang dikunjungi ribuan wisatawan lokal. Terlebih saat umat Hindu Kabupaten Seluma melaksanakan upacara melasti yang dipusatkan di Pantai Cemoro Sewu. Namun penyumbang terbesar PAD desa hingga 300 juta rupiah pada tahun 2016 hingga 2018 lalu dari sektor unit usaha pariwisata ini terganjal dengan aturan lantaran lokasi objek wisata Cemoro Sewu berada di kawasan cagar alam. Ketua BUMDes Bahari Sejahtera Slamet Riyadi mengatakan BUMDes yang dikelolanya saat ini memiliki 5 unit usaha yakni pariwisata, pengelolaan pasar, pengelolaan tanah desa, sewa peralatan tenda, dan unit usaha perdagangan alat tangkap ikan, kerupuk udang, piring lidi, dan isi ulang air mineral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Slamet Riyadi, selaku Ketua BUMDes Bahari Sejahtera Desa Kungkai Baru, Kecamatan Air Periukan. Di sini saya mewakili dari teman-teman di BUMDes akan menjabarkan beberapa unit usaha yang dikembangkan di BUMDes kami. Ada 5 unit usaha. Yang pertama yaitu perdagangan, persewaan, ketiga yaitu pariwisata, keempat pengelolaan tanah aset desa, dan yang kelima pasar desa. Dari 5 unit usaha yang dikembangkan, ada 1 unit usaha yang memang menonjol dan lebih mendapatkan income yang besar, yaitu pariwisata, yaitu pengembangan perahu karet dan pesona alam dan muara Kungkai. Selanjutnya, untuk manfaat dari BUMDes Bahari Sejahtera yaitu penyerapan tenaga kerja dan pendapatan asli desa yang sejak 2016 hingga saat ini masih terus menyumbangkan pendapatan dan pemasukan ke desa. Untuk terakhir 2021 menyumbangkan pendapatan asli desa sebesar 21 juta untuk aset putaran per tahun 2021 sebesar 356 juta. Untuk itu kami dari BUMDes Bahari Sejahtera sangat terima kasih untuk unsur perangkat desa dan kepala desa yang sudah mendukung pengembangan BUMDes yang ada di Desa Kungkai Baru. Selanjutnya, saya selaku Ketua BUMDes beserta teman-teman terus berusaha untuk mengembangkan potensi aset dan unsur potensi-potensi yang ada di Desa Kungkai Baru. Satu lagi yang jadi permasalahan yang ada di BUMDes kami yaitu soal pengembangan pariwisata yang memang potensinya tidak ada di desa lain, yaitu pariwisata. Dari pariwisata kami mengembangkan potensi alam yaitu laut dan muara.
beberapa kendala yang paling besar yaitu karena status kami kawasan cagar alam yang memang sampai 2016 pengajuan hingga saat ini belum ada titik terang yang memang masih belum jelas putusannya. Harapannya ke depan dan tidak lama lagi sampai kami berharap ada titik terang dalam pengelolaannya, bagaimana seluma ada pantai yang memang untuk dibanggakan jadi pendapatan asli daerah, khususnya pendapatan asli di desa kami yang manfaatnya itu dapat membantu masyarakat desa dari pendapatan dan penyerapan tenaga kerja. Beberapa waktu lalu, Desa Kungkai Baru ini juga pernah dikunjungi Watimpres dalam meninjau usulan desa terkait penurunan status kawasan cagar alam menjadi taman wisata alam. Coba diselesaikan di tingkat yang lebih tinggi. Saya rasa tujuannya sama untuk mensejahterakan mensejahterakan masyarakat. Jadi ini harus dicari upaya jalan keluarnya sehingga win-win solution lah. Nah, ini terjaga, wisata alamnya terjaga, kemudian masyarakat juga bisa menggunakannya, memanfaatkannya dengan baik. Sementara itu, Kepala Desa Kungkai Baru Mahmudi berharap tahun ini usai ditinjau tim terpadu dari Kementerian LHK, status Pantai Cemoro Sewu dapat diturunkan dari cagar alam menjadi taman wisata alam agar roda perekonomian masyarakat kembali berkembang pesat. Selamat siang,
Nama saya Mahmudi, Kepala Desa Bungkai Baru, Kecamatan Aibrokan, Kabupaten Sleman. Di dalam upaya mengelola potensi desa dalam mensejahterakan masyarakat, di Desa Bungkai Baru telah ada badan usaha milik desa yang bernama Bahari Jahtera, terbentuk sejak tahun 2013. Dan saat ini ada beberapa unit usaha yang dikelola oleh BUMDes. Di antaranya adalah perdagangan, pengelolaan pasar, tanah desa, objek wisata di Cemorosewu, dan persewaan alat hajatan. Nah, salah satu dari unit usaha yang dikelola oleh BUMDes ini yang sangat potensial, ini adalah objek wisata yang omsetnya ketika dikelola itu luar biasa, sangat memberikan efek positif terhadap perkembangan perekonomian masyarakat, khususnya di wilayah Desa Bungkai Baru dan pada umumnya adalah di Kabupaten Sleman. Maka saat ini yang menjadi kendala kita di Bungkai Baru ini, salah satu potensi yang memang luar biasa yang tidak dimiliki oleh potensi desa lain adalah salah satu adalah objek wisata di Cemorosewu. Namun yang menjadi kendala kita ini adalah kita tabrakan dengan aturan, karena lokasi yang kita kelola, yang dikelola oleh badan usaha milik desa ini adalah berlokasi di lokasi cagar alam. Beberapa minggu yang lalu ini telah ada kunjungan tim terpadu dari kementerian terkait masalah pengkajian. Karena sebelumnya kita mengajukan untuk penurunan status, maka beberapa minggu yang lalu telah turun tim terpadu untuk mengkaji sejauh mana kelayakan penurunan status cagar alam menjadi TWA. Nah, harapan kita dari pemerintah desa, karena potensi ini sangat bagus sekali jika dikembangkan dan berdampak terhadap ekonomi masyarakat, kita dari pemerintah desa Bungkai Baru berharap pada pemerintah daerah, Bapak Bupati, Gubernur, dan dalam hal ini dilanjutkan ke kementerian supaya ini dan tahun ini juga bisa keluar putusan, bisa turun menjadi TWA, sehingga masyarakat bisa memanfaatkan tanpa harus bertabrakan dan bersinggungan dengan aturan yang di atasnya. Dan selanjutnya juga terkait dengan akses infrastruktur, tentunya hal ini menjadi perhatian pemerintah daerah, baik bupati maupun gubernur, sehingga ketika nanti turun menjadi TWA dan dapat dikelola oleh masyarakat, dan dalam hal ini pengelolanya adalah badan usaha milik desa, ini bersama-sama ada dan sinergi baik pemerintah desa maupun pemerintahan daerah dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Bungkai Baru dan pada umumnya adalah Kabupaten Sleman. Kami mendukung seluruh program Bapak Bupati dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sleman.
Desa Sentral Baru, Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, yang berada di bawah kaki Bukit Daun, menargetkan pendakian Bukit Daun dengan pesona danau tapak kakinya akan menjadi badan usaha milik desa di tahun 2022 ini. Sekarang target tersebut dalam proses perizinan. BUMDes Tapak Kaki Desa Sentral Baru, Kecamatan Bermani Ulu saat ini memiliki 2 unit badan usaha milik desa yang bergerak dalam usaha sewa peralatan tenda dan sewa mesin molen bangunan dengan total 5 unit mesin yang masih aktif hingga saat ini. Dijelaskan Charles, Sekretaris Desa Sentral Baru, selain 2 unit BUMDes yang telah berjalan saat ini di tahun 2022, pihaknya akan menambah 2 unit usaha baru, yakni sewa sound system dan pengaktifan objek wisata Bukit Daun dengan keindahan danau tapak kaki di puncak bukit. Menurut Charles, sebelumnya BUMDes di bidang wisata ini telah terbentuk, namun terkendala izin pengelolaan hutannya karena masuk dalam kawasan hutan lindung. Dan pihaknya yakin perizinan tersebut akan diakomodir seiring adanya peluang dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup terkait pemanfaatan hutan desa. BUMDes Sentral Baru ini kita berdiri di 2017 kemarin. Ini sesuai dengan musyawarah di masyarakat. Ini untuk tahap pertama kemarin ada 2 jenis kegiatan. Itu yang pertama usaha penyewaan molen sebanyak 5 unit yang masih berjalan sampai sekarang. Kemudian juga ada penyewaan peralatan taruh untuk kegiatan hajatan warga. Nah, sampai sekarang ini kegiatan BUMDes masih berjalan, namun masih banyak juga kendala-kendala, ya khususnya yang untuk molen itu mulai agak sepi penggunaannya. Dan juga untuk tahun ke depan ini rencananya kita ada penambahan unit usaha baru, yaitu penyewaan sound system untuk kegiatan warga juga, dan juga dalam bidang pariwisata. Nah, ini pariwisata puncak Bukit Daun di Danau Tapak Kaki nanti akan dikelola oleh Pokdarwis Desa Sentral Baru, juga akan dimasukkan ke dalam salah satu unit usaha BUMDes. Nah, kemudian juga untuk wisata juga kita sudah kerjasama dengan PT Agroteh. Jadi mereka juga mengizinkan untuk Pokdarwis dan BUMDes untuk menjadikan perkebunan teh itu sebagai salah satu objek wisata yang nanti dikelola oleh BUMDes. Nah, harapan kita untuk tahun ke depan ini atau beberapa tahun lagi, kalau sudah lepas pandemi ini, harapan kita bisa lebih banyak lagi menganggarkan dana untuk BUMDes supaya yang bidang pariwisata ini lebih digalakkan lagi untuk bisa membangun sarana-sarana yang dibutuhkan nanti, khususnya di areal perkebunan teh ataupun nanti perlengkapan atau sarana untuk yang dikelola oleh Darwis, misalnya ada penyewaan kendaraan misalnya ataupun hal lainnya. Nah, untuk saat ini juga kita masih berusaha untuk urusan izin, karena ini masih di wilayah hutan lindung Bukit Daun, artinya kita tidak bisa semerta-merta langsung membuka lokasi wisata. Setelah pasti harus ada izin dari pihak terkait, dan juga mungkin nanti kalaupun ada retribusi yang dikenakan oleh BUMDes melalui Pokdarwis, itu pun harus persetujuan dari pemerintah provinsi melalui kehutanan provinsi dan juga pemerintah kabupaten. Nah, pihak kabupaten pun sudah menyampaikan ke kita untuk retribusi itu nanti juga kabupaten juga akan membantu bagaimana formatnya. Nah, yang pasti untuk target Sentral Baru di 2024 ini seluruh objek wisata yang di puncak Bukit Daun dan di perkebunan teh itu sudah berjalan normal. Kalau sekarang ini masih di tahap perencanaan. Ya, mungkin itu untuk BUMDes harapan kita ke depan. Selain ini objek wisata tadi, apa lagi Pak tambahan kita di tahun ini Pak? Selain objek wisata tadi ada itu tadi yang saya sampaikan tadi untuk penyewaan sound system. Karena ini permintaan dari masyarakat, karena masyarakat kita tidak semuanya masyarakat mampu, dan hampir
70% kita ini menengah ke bawah. Ini setiap ada kegiatan, karena sekarang ini sound system itu udah mahal, organ tunggal, musik segala macam. Ini kalau ada kita desa nyiapkan itu ya cukup mereka membayar operasionalnya aja. Kecuali nanti kalau pihak luar desa yang memakai itu mungkin akan dikenakan biaya penuh. Juga harapan kita selain nanti BUMDes ini mencari keuntungan, tapi juga bisa memberikan pelayanan dan mempermudah kegiatan-kegiatan di masyarakat. Sejauh ini PADES yang kita dapatkan dari BUMDes kita ada berapa? Sejak 2017 sampai sekarang memang kalau untuk PADES itu kemarin terhitung di tahun 2020 itu sekitar 25 juta. Namun setelah dikurangi dari operasional dan maintenance untuk peralatan khususnya yang molen, itu sekarang ini tersisa ada 15 juta lagi. Kalau yang untuk penyewaan alat taut itu sekitar 5 jutaan gitu, untuk di ruang kas, karena setiap mereka akhir tahun mereka penambahan alat sendiri, yang rusak mereka beli baru lagi gitu. Menurut Ketua BUMDes Tapak Kaki Desa Sentral Baru, Randi Turangga, BUMDes yang berdiri sejak 2017 lalu ini telah berganti nama dan kepengurusan di tahun 2020. Awal berdiri BUMDes ini bernama Dioba Sentral. Dan ia bersama 7 pengurus BUMDes lainnya telah berhasil mengumpulkan pendapatan bersih asli desa berkisar 20 juta rupiah. Dan ia yakin jika BUMDes di bidang pariwisata ini dikelola dengan baik, dapat menghasilkan PADES yang cukup tinggi. Karena setiap tahunnya pengunjung dan pendaki di Bukit Daun mencapai ribuan. Dari berbagai daerah di Provinsi Bengkulu, bahkan terakhir saat 17 Agustus lalu, ada pendaki yang berasal dari Papua dan Jawa Timur, yang mengibarkan bendera merah putih di sana. Namun belum dikenakan tarif karena belum adanya peraturan dan perizinan. Selain Bukit Daun dan Danau Tapak Kakinya, Desa Sentral Baru juga memiliki objek wisata perkebunan teh. Ditargetkan tahun ini BUMDes di bidang pariwisata ini dapat berjalan dengan meningkatkan sarana dan prasarana terlebih dahulu untuk para pendaki. Jadi pertama yang BUMDes itu kegiatan pertama itu dimulai dari tahun 2017, yang mana pada saat itu diadakan penyewaan molen, dan selanjutnya itu terus berjalan tahun demi tahun, dan baru sekitar tahun 2020 kemarin itu kepengurusannya diganti saya. Jadi termasuk hitungan yang baru saya kelola, yaitu baru dari mulai tahun 2020 kemarin. Untuk biaya perawatan jika terjadi kerusakan, ya misalkan kalau ada kerusakan pada alat tenda, karena yang sudah kami programkan selama ini, ya kami melalui duit kas itu kami tukar yang baru seperti itu. Dan juga begitu pula sebaliknya, kalau ada kerusakan yang terjadi pada molen, itu kan
di unit usaha molen itu ada pengurusnya tersendiri itu. Itu dia akan terus mengecek jika molen itu sudah dikembalikan, apakah ada kerusakan. Jika terjadi kerusakan ya dia minta biaya untuk pembelian alat, untuk perawatannya seperti itu. Oke, kalau untuk ini BUMDes yang ditargetkan akan ada di tahun ini, seperti apa ini yang akan kita kelola? Untuk tahun ini rencananya kami akan memprogramkan seperti yang diomong seperti sekretaris desa tadi, yaitu penyewaan sound system. Karena sebelumnya kami baru mengadakan yaitu penyewaan alat untuk pernikahan. Jadi belum sepenuhnya lengkap, dan itu tujuannya untuk membantu masyarakat yang terbilang kurang mampu untuk mengadakan atau suatu acara, memeriahkan acaranya. Jadi maksudnya agar masyarakat di Desa Sendal Baru itu menjadi lebih merasa dipermudah seperti itu, Pak. Kalau untuk wisatanya tadi seperti apa yang akan kita kelola? Mungkin berapa anggota kelompok baru yang akan kita rekrut yang ini untuk menjalankan usaha desa ini? Untuk program wisata seperti yang dijelaskan tadi, yaitu sudah melalui kerjasama melalui pihak perkebunan teh, dan juga rencananya anggotanya itu terdiri dari pemuda dan pemudi di sekitaran sini. Jadi sudah beberapa kali kami mengadakan semacam survei untuk pembuatan jalur dan penanda, karena akhir-akhir tahun itu biasanya pendaki akan melakukan pendakian ke Bukit Daun, sedangkan jalur pendakian itu masih bisa dikatakan kurang begitu jelas. Jadi untuk yang pengelolaannya nanti rencana kami yaitu pemuda dan pemudi masyarakat sekitar sini.